Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kesempatan yang sama di ruang belajar Istrindo Belajar Media Belajar Siswa SMK di mata Fisika Kimia dan pembahasan hukum Gauss dan potensial listrik. Adapun tujuan belajaran, yang pertama, siswa dapat memahami tentang hukum Gauss. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang potensial listrik. Yang pertama, tentang hukum Gauss. Jika terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik homogen yang menembus tegak lurus bidang seluas A, lihat gambar di bawah, maka flux listrik yang melalui bidang tersebut sama dengan flux listrik sama dengan E kali A. Ya, dimana kita bisa lihat tadi penjelasan di atas yang ini adalah gambar dimana ini ada suatu penampang, kemudian ada medan magnet yang menembus suatu lempengan dengan luas tertentu atau luas A. Kalau membentuk suatu garis, maka atau sudut dari sini ya, ini ada sudut, membentuk suatu sudut, sehingga rumusnya adalah persamaan flux listrik untuk medan magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Flux listrik sama dengan E kali A kali cos O, ya, O garis. Jadi ini yang membentuk garis lurus. Cukup dipahami ya. Dengan 0 dengan garis di tengah, flux listrik, kemudian E kuat medan listrik, A luas bidang yang ditembus medan listrik 1 meter kuadrat, kemudian sudut O dengan garis bawah tengah, sudut antara E dan garis normal bidang. Adapun bunyi dari hukum Gauss adalah jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Lah, rumusnya secara matematis, hukum Gauss dinyatakan dengan flux listrik sama dengan E kali A kali cos delta O ya di sini, atau Q per E0, di mana Q muatan pada permukaan tertutup, E0 permitivitas udara. Selanjutnya, yang kedua adalah potensial listrik. Potensial listrik oleh muatan titik. Jadi ada beberapa macam di potensial listrik. Yang pertama adalah potensial listrik oleh muatan titik. Sebuah titik yang terletak di dalam medan listrik akan memiliki potensial listrik. Potensial listrik yang dimiliki titik tersebut besarnya adalah V sama dengan K kali Q per R. Ini yang pertama. Kemudian rumus yang tadi, V sama dengan K Q per R, dapat dituliskan pula V sama dengan E kali R, dengan V sama dengan potensial listrik dengan satuan volt. Pengertian dari potensial listrik adalah besaran skalar apabila terdapat beberapa muatan titik, maka potensial listrik pada suatu titik merupakan jumlah aljabar potensialnya terhadap tiap-tiap muatan. Besarnya potensial di titik P atau Vp sama dengan K sigma atau jumlah dari Q per R. Kemudian yang kedua adalah potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan.
Potensial listrik di dalam bola konduktor di tiap titik adalah sama. Bidang yang mempunyai potensial listrik yang sama disebut bidang ekipotensial. Kita bisa lihat di sini ada beberapa macam dari potensial listrik oleh bola konduktor dengan beberapa formula atau rumus. Ini adalah bola di mana R besar ini adalah jari-jari dalam, kemudian R kecil ini jari-jari luar. Jika R kecil lebih kecil dari R besar di dalam bola, maka rumusnya adalah V sama dengan K kali Q per R besar. Jika R kecil sama dengan R besar di permukaan bola, maka rumusnya V kali K kali Q per R. Kemudian yang ketiga, untuk R kecil lebih besar dari R di luar bola, maka rumusnya V kali Q per R. Nah ini contoh dari yang ketiga, potensial listrik pada dua keping sejajar. Kita bisa lihat di sini ada muatan positif dan negatif. Kemudian ada medan magnet yaitu E. Di sini muatan positif, ini fase negatif, muatan negatif. Rumusnya adalah V sama dengan E kali D, di mana V sama dengan Q kali D per A E 0, dengan D jarak antara dua keping. Nah, jadi ada dua rumus ya, V sama dengan E kali D atau V sama dengan Q D per A E 0. Itu saja yang perlu saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.